Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban. Ya. Wa balighna Ramadan, panjangkan usia saya, berikan kesempatan kepada saya menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, bulan yang penuh dengan janji-janji Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana setan dibelenggu. Bulan Ramadan adalah pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Bulan Ramadan ini pintu surga dibuka seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arsalahu bil haqqi basiran wa nadhiran baina yadis sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihuma fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'a. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa ba'du, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhulin Ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama yang kami muliakan, Bapak, Ibu, para sepuh yang kami hormati, muslimin, muslimat
jamaah maghrib yang insya Allah semua disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali kata-kata yang menunjukkan rasa puji syukur dari hati yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa kita sadari ataupun tidak, betul-betul sampai saat malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya masih memberikan kenikmatan kepada kita dalam jumlah yang sangat luar biasa banyaknya, sampai Allah menyatakan sendiri dalam surah Ibrahim, ya, surah nomor 14 di tengah-tengah ayat 34, yaitu Allah menyatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Manakala kalian mencoba menghitung kenikmatan yang aku Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu. Hadirin sidang jamaah maghrib yang kami muliakan, salah satu bentuk kenikmatan yang betul-betul harus kita syukuri adalah kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan yang mana Allah tidak memberikan kepada sembarang hamba, ya. Bahkan Allah hanya memberikan kepada hamba-hamba yang dipilih saja, hamba-hamba yang disayangi saja. Kenikmatan apa lain dan tak bukan adalah kenikmatan tetapnya iman, ya. Kenikmatan tetapnya Islam, kenikmatan tetapnya hidayah yang ada di dalam hati kita. Alhamdulillah, dengan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah, Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini menolong kita, melunakkan hati kita, sehingga kita mampu melaksanakan satu perintah yang sangat agung, yaitu sholat maghrib yang kita kerjakan tepat pada waktunya, berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Maaf, ini bukan hal yang biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan sifat istiqomah kepada kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti termasuk orang yang dibimbing oleh Allah, termasuk orang-orang yang berhasil mengakhiri kehidupan kita dengan kematian husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita akan memperpanjang i'tikaf, kita akan menambah mujahadah kita akan menambah sedikit waktu kita sampai menjelang isya, yaitu untuk mencoba mentadabburi, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nasihat-nasihat para ulama salafus saleh. Ini maaf, ini kelihatan majelis yang sangat sederhana, tapi ini nilainya masya Allah, ya. Pernah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, pada saat kamu duduk di majelis yang membicarakan ayat-ayat Allah, dikatakan setiap satu ayat, dikatakan apakah kamu memahami atau tidak, itu lebih baik daripada engkau melaksanakan sholat surah 100 rakaat. Allahu Akbar. Pada saat kamu duduk dalam majelis, kamu membahas satu bab ilmu, nilainya sama dengan kau ibadah 1000 rakaat. Ini masya Allah, majelis ini sebenarnya maaf, jadi jangan sampai kita memandang satu majelis yang kecil, ini majelis yang besar. Yaitu nasihat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya baca firman Allah surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayatnya 183. Insyaallah ini ayat ini insyaallah sudah sering dibaca dan insyaallah sebagian di antara kita sudah hafal, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah aku wajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan umat-umat sebelum engkau, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin, kalau kita melihat perjalanan waktu begitu cepat dengan pergantian siang dan malam, hari-hari kita kerjakan, akhirnya pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 Sya'ban, Bapak. Jadi sekarang ini kita sudah berada di tanggal 10 Sya'ban. Para salafus soleh mulai bulan Rajab kemarin sudah memberikan contoh zikir dan doa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini doa ini sering dibaca oleh imam kita, yaitu Ustadz Husni Tamrin Al-Hafidh. Jadi ini masya Allah, saat-saat ini kita berada di dalam bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, panjangkan usia saya, berikan kesempatan kepada saya menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Jadi maaf, kurang lebih 20 hari kita orang-orang yang beriman akan kedatangan tamu agung, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan, bulan yang penuh dengan janji-janji Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana setan dibelenggu. Bulan Ramadan adalah pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Bulan Ramadan ini pintu surga dibuka seluas-luasnya. Di dalam satu hadis, setiap tarian keluar masuknya nafas ini dihitung oleh Allah sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar masuknya nafas ini dihitung sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Di bulan Ramadan ini semua ibadah dilipatkan 1000 kali ganda.
sholat jamaah kita, sholat sunnah kita, bacaan Al-Quran kita, zikir kita, tolabul ilmi kita, sedekah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah langsung melipat gandakan 1000 kali ganda. Allahu Akbar. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Al-Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah ada satu malam yang mana pada saat kita beribadah kepada Allah manakala bersamaan dengan waktu itu, yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka kita dianggap ibadah setara terus menerus selama 1000 bulan. Allahu Akbar. Bulan Ramadan ini manakala kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal sunnah, Allah akan menganggap, Allah akan memberikan pahala sebagaimana orang yang melakukan amal fardu di luar bulan Ramadan. Pada saat kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amal fardu di bulan Ramadan, Allah akan melipatkan 70 kali ganda dibandingkan amal fardu yang dikerjakan di bulan yang lain. Jadi ini Masya Allah, ini luar biasa ya. Kemudian kita berdoa, ya Allah lunakkan hati saya, bimbing hati saya. Hati saya ini termasuk hati yang gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ya, tadi saya baca hadis sahih, ini hadisnya. Man fariha biduhulin Ramadana harramallahu jasadahu 'alan nar. Ya. Man fariha, barang siapa yang hatinya farhan, gembira, sinten kemawon ingkang manahipun remen, ya, biduhulin Ramadana, dengan akan masuknya bulan Ramadan, apa? Harramallahu jasadahu 'alan niran. Ya. Nanti di alam akhirat jasad kita oleh Allah diharamkan menyentuh api neraka. Allahu Akbar. Ya. Ramadan akan datang, hati kita gembira, hati kita senang, manah kita remen, hati kita farhan. Orang-orang yang semacam ini nanti di alam akhirat sekali lagi jasadnya oleh Allah diharamkan menyentuh api neraka. Mungkin timbul satu pertanyaan, apa ada orang yang mendengar Ramadan akan datang kok malah susah? Ada, Pak. Ya. Seorang muhadditsin Maulana Muhammad Zakaria, ya, beliau mengatakan saat Ramadan akan datang seperti saat ini manusia dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama dengar Ramadan akan datang, Yunus Sewu, bahasa bebasnya mungkin salah satu saudaranya kok kula mireng kalau wingi Ramadan menika kantun kalih dasa dinten malih, dikabari. Ini apa dikabari? Walah mbok ya wis biyen. Masya Allah, dikabari Ramadan datang tuh, ya sudah biar Ramadan datang. Jadi afwan, ya. Dikabari Ramadan datang tuh, maaf, hati tidak ada sinyal sama sekali, tidak ada reaksi sama sekali. Ini maaf kelihatan sepele, tapi kata Maulana Muhammad Zakaria, orang yang mendengar akan datang perintah Allah kok tidak ada sinyal, tidak ada kerentek dalam hati, maaf, sadar ataupun tidak sadar, bibit-bibit munafik telah terjangkit pada orang itu. Apa ini bukan kata saya, tapi ini kata
seorang muhadditsin Maulana Muhammad Zakaria. Ya. Kemudian kelompok yang kedua, mendengar Ramadan akan datang, itu maaf, hati mensikapinya keliru. Kelirunya bagaimana? Dengar Ramadan akan datang itu yang dibayangkan hal-hal yang memberatkan. Yang dibayangkan tuh ngelake, luwene, lemese, maaf, yang masih suka smoking, apa smoking? Apa? Ashabul udud, ya, yang sering kelepas-kelepis itu, yang dibayangkan kecute, masya Allah. Nah, Ramadan yang akan datang, yang dipikirkan hal-hal yang menyusahkan, ngelake, luwene, lemese, masya Allah, sing seneng rokok kecute, akhirnya mendengar Ramadan akan datang tuh malah memukul kepalanya sendiri, mateng. Aku astagfirullahaladzim. Ini afwan kelihatan juga sepele, tapi Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, pada saat beliau mengomentari hadis Nabi al-imanu yazid wa yanqus, itu iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang mendengar perintah Allah datang kok hatinya susah, sadar ataupun tidak sadar, imannya sedang sakit. Maaf ya, orang mendengar perintah Allah akan datang kok susah hatinya, ya. Kata Imam Al-Ghazali, sadar ataupun tidak sadar, iman sedang sakit. Dan maaf, kita tidak boleh tertipu di situ. Kita tidak boleh tertipu di situ. Kita harus keluar mencari suasana. Iman ini kudu diobati. Karena apa? Kalau iman sedang sakit, kemudian mengamalkan agama ini dirasakan satu beban, ya. Dan saya akhirnya puasa berat, ya. Neng masjid abot, ya. Kemudian puasa berat, baca Quran berat. Ini masya Allah Pak. Kalau dalam kondisi semacam itu, ternyata qadarullah, Allah mengutus malaikat Israel menjemput nyawanya, ya. Maaf, orang yang imannya sakit, amal agama dirasakan satu beban, ya. Kemudian ternyata qadarullah, Allah menyuruh malaikat Israel menjemput nyawanya, kok ternyata ajal tiba, ternyata maut tiba, ternyata kematian tiba. Itulah salah satu indikasi, itulah satu tanda-tanda kematian su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ustadz Abu Laid As-Samarqandi di dalam kitab Tambihul Ghafilin, ya. Ustadz Abu Laid As-Samarqandi dalam kitab Tambihul Ghafilin menerangkan, orang yang mengakhiri kehidupannya dengan kematian su'ul khatimah, ya, peristiwa kematiannya awal dari seluruh kegagalan, awal daripada seluruh bencana, awal daripada seluruh malapetaka, dan akhir daripada seluruh kenikmatan. Ini orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Lah, hadirin yang mulia, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, ya. Golongan yang ketiga ini adalah orang-orang yang imannya terbina, ya. Sebelum Ramadan itu imannya sudah terbina dulu, ya. Ya, sholat sudah istiqomah berjamaah di masjid, ya.
Kemudian ada apa itu rajin duduk dalam kajian kajian siapapun yang mengisi. Ya. Jadi rajin, ya. Rajin duduk dalam majelis zikrullah dan sebagainya. Berteman dengan orang-orang yang iman, dengan orang takwa. Hadirin, orang-orang yang imannya terbina. Bulan Ramadan adalah satu momentum yang ditunggu-tunggu, ya. Satu momentum yang ditunggu-tunggu, satu kesempatan yang ditunggu-tunggu. Sehingga orang-orang yang terbina ini Ramadan datang itu sangat gembira, seperti yang saya di depan saya sampaikan tadi. Di dalam kitab Hayatus Sahabat, dalam kitab Hayatus Sahabat diceritakan, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat Ramadan akan tiba seperti ini, tampak di wajah mereka itu wajah yang sangat berseri-seri. Ramadan akan datang itu tampak di wajah mereka itu wajah yang sangat berseri-seri. Maka tadi salah satu fadilah saya baca hadis, man fariha bidukhulin ramadhana harramallahu jasadahu ala nirah. Barang siapa yang hatinya gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan, dengan akan masuknya bulan Ramadan, ini jaminannya luar biasa. Harramallahu jasadahu ala niran, nanti di alam akhirat jasadnya diharamkan Allah menyentuh api neraka. Maka pada malam hari ini kami akan menyampaikan tip atau persiapan apa yang kita lakukan agar hati kita ini termasuk hati yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ya. Yang mana jaminannya bukan main-main, ya. Jadi sekali lagi pada saat Ramadan akan tiba hati kita gembira, ya. Jaminannya nanti di hari akhirat jasad kita diharamkan menyentuh api neraka. Allahu Akbar. Maka ada lima langkah agar hati kita ini termasuk hati yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ruhiyah, ya. Kemudian yang kedua persiapan jasadiyah. Kemudian yang ketiga persiapan ilmiyah. Kemudian yang keempat persiapan hauliyah, dan yang keempat persiapan maliyah. Ini persiapan yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan agar hati kita itu termasuk hati yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Hadirin, apa yang pertama? Persiapan ruhiyah. Apa itu? Persiapan mental, persiapan iman, persiapan mental. Maaf ya, di dalam amaliyah Ramadan ini kan rata-rata tidak cocok dengan nafsu terus sama saja, ya. Lapar, kemudian dahaga. Ini kan satu payah, ini kan amaliyah-amaliyah yang rata-rata tidak cocok dengan nafsu. Maka ini memerlukan satu persiapan mental yang kuat. Ya. Persiapan iman, persiapan mental yang kuat. Nah, kemudian yang kedua juga tidak kalah pentingnya persiapan jasadiyah atau badaniyah. Maksudnya apa? Puasa itu perlu badan yang fit, ya. Ya. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai nanti pas puasa kita lempe-lempe, ya, kita sakit, ya. Yang lainnya sibuk tadarus, yang lainnya sibuk makmurkan masjid,
yang lainnya sibuk mendatangi kajian-kajian, kita diuji, ya kita sakit. Wah, ini merupakan satu hal yang sangat menderita. Maka penting persiapan jasadiah. Maksudnya bagi bapak-bapak yang sudah ada penyakit, ya kontrolkan ke dokter sebelum puasa. Penting ini persiapan jasadiah. Bagi bapak-bapak yang ada potensi hipertensi, ya, darah tingginya itu naik, ya jangan sampai kita menjelang Ramadan itu memakan makanan-makanan yang memacu tensi kita tinggi. Di antaranya garam, ya, terlalu asin itu juga bisa memacu daripada hipertensi, ya. Dan kemudian ya walaupun ada perbedaan tentang daging kambing, ya, daging kambing itu sebagian dokter memang itu bisa memacu, tapi sebagian katanya pengaruh makanan itu hanya 20% saja sebenarnya. Dan kemudian bagi bapak-bapak yang ada masalah dengan diabetes, ya, gula darah tinggi, dicekkan. Ya. Kita hindari makanan-makanan yang memacu daripada gula darah kita menjadi tinggi. Ini insya Allah kalau kita niatkan apa yang kita kerjakan, manakala kita niatkan mempersiapkan jasad kita agar hati kita senang dalam bulan Ramadan, semua ada nilainya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semua ada nilainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah persiapan ilmiah. Yang pertama ruhiyah, kemudian yang kedua jasadiah, yang ketiga persiapan ilmiah. Monggo, kesempatannya masih 20 hari, ya. Kita harus banyak membaca buku, kita harus hadir di kajian-kajian yang membahas tentang Ramadan, ya. Rukun Ramadan, ya, yang harus kita kerjakan, syarat-syaratnya. Kemudian bagaimana Rasul dan para sahabat itu melaksanakan puasa, sunnah-sunnahnya, ya. Dan tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu harus banyak membaca hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan, mau tidak mau, agar memberikan motivasi kepada kita, ya. Satu hadis yang sangat terkenal, mungkin kita cuplik satu hadis tentang Ramadan, ya. Man shoma Ramadana, ya, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah Akbar, ya. Man shoma Ramadana, barang siapa yang siam Ramadan imanan, dengan dasar iman, wahtisaban, maaf, kata-kata wahtisaban itu di dalam kitab Al-Manar saya baca ada dua pengertian. Dalam tafsir Al-Manar ada dua pengertian. Wahtisaban itu yang pertama, puasanya itu hanya mencari ridha Allah. Wahtisaban pengertian yang pertama. Dan kemudian yang kedua ini mungkin kita perlu banyak evaluasi. Yang kedua, kata-kata wahtisaban itu di samping kita puasa ini meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, dan berkumpul dengan istri pada siang hari, ternyata kata-kata wahtisaban itu hendaknya kita ini menjaga seluruh panca indera kita, ya, ngempet bahasa Jawa nih, ya, ngempet seluruh panca indera dari mulai ujung kaki sampai ujung rang. Kalau saya pernah mendengar, ya, Kiai Anwar Zahid itu, ya, non sewu, ya. Jadi kita harus ngempet apa itu seluruh badan kita dari ujung rambut sampai kaki, wabil khusus
panca indera yang berlubang, yang jumlahnya 9. Beliau menerangkan luar biasa. Loh, kok 9? Ya, mari kita hitung. Mata 2, ya. Hidung 2, telinga 2, mulut 1, kemudian 2 belakang dan depan 2, ya. Jadi di samping kita meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan juga berkumpul dengan istri pada siang hari, dan maaf ini penting Pak, satu kafaroh pada saat orang yang puasa itu berkumpul dengan istri, apa kafarahnya? Harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hati-hati nih ya. Poso-poso kangen karo bojo dikumpuli, masya Allah, siang hari. Kalau malam silahkan, tidak apa-apa, siang hari. Ini berat Pak, kafarahnya harus puasa berapa? Selama 2 bulan berturut-turut. Jadi ini penting nun sewu. Jadi kalau menawi basa Jawi ini pun ngempet poncondrio mulai dari kepala sampai kaki, terutama yang berlubang-lubang 9 tadi. Karena apa itu yang 9 itu memang mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dan saya beliau menerangkan Allah memberikan ayat kepada kita bahwa 9 panca indera yang berlubang itu mudah melakukan dosa, sampai yang keluar dari panca indera yang 9 itu rata-rata tidak enak, menjijikkan. Ya, mata yang keluar apa? Blobok, ketep, hidung yang keluar apa? Umbel, menisen, upil, masalah. Ya. Kemudian dari telinga apa? Acura kuwacukil watu, masalah. Jadi ini masalah. Apalagi yang bawah, ya. Jadi ini peringatan Allah bahwa 9 panca indera yang berlubang itu kalau tidak hati-hati sering yaitu melakukan dosa. Semakin lebar lubangnya, semakin besar peluangnya mudah melakukan dosa. Dan ya, lubang mulut ini lebih lebar daripada telinga, baik mulut atas ataupun mulut bawah. Nah ini, maka ini subhanallah, pada puasa ini betul-betul harus kita jaga. Jangan sampai kita ghibah, jangan sampai kita riya, ya, jangan sampai kita apa itu, apalagi fitnah. Ya. Ada satu hadis, ya, man akmalu li baina lihtiyaihi wa ma baina wahidaihi akmalahul jannah, kata Rasul. Barang siapa yang berhasil menjaga apa yang diantara 2 rahang, yaitu mulut, dan apa yang diantara 2 paha, ya, barang siapa yang menjaga apa yang diantara 2 rahang dan apa yang diantara 2 paha, ya, dan saya akmalahul jannah, dijamin masuk surga. Maka ini masya Allah betul-betul kita usahakan Ramadan itu, ya, kebiasaan membicarakan aib orang lain, ngerasani, itu betul-betul kita hindari, betul-betul kita hindari. Maka ada hadis yang lain, man amana billah wal yaumil akhir apa falyaqul khairat aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairat, ya, usahakan berkata-kata yang baik-baik saja. Ya. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diam itu lebih aman. Ya, diam lebih aman. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali, ya. Masya Allah, hadirin yang mulia. Kemudian juga termasuk ilmu, ya, bagaimana Rasulullah puasa, ya. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu sunnah
beliau selalu mengawali dengan bacaan bismillah dalam setiap melakukan kebaikan. Dan Masya Allah, saya baca dalam kitab Miskat. Kitab Miskat itu ya bukan sarah tapi pendamping kitab Ihya Ulumuddin. Di sana bacaan bismillah itu dibahas luar biasa. Ini salah satunya Pak. Salah satunya seorang mukmin yang membaca bismillah dengan sungguh-sungguh, apa? Setan waktu itu langsung sakit drop. Jadi pada saat seorang mukmin itu membaca bismillah dengan sungguh-sungguh, apa? Setan tuh langsung sakit drop. Ya Allah Akbar. Maka monggo kita biasakan ya, mau tindak kerja, mau apapun kita usahakan kita membaca bismillah ya. Jadi ya saya rasakan sendiri, Masya Allah. Kemudian ada satu keterangan lagi, barang siapa yang minum dengan adab tentunya berdiri ya, adab tentunya duduk ya. Adab minum itu kan tidak langsung ya, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, itu kan di Riyadhus Shalihin kan begitu diterangkan ya. Jadi di dalam kitab Miskat itu disebutkan barang siapa yang minum pakai adab tadi ya, duduk, kemudian sebelum minum baca bismillah, kemudian setelah itu alhamdulillah, apa? Air ini akan menyatu mengalir dengan aliran darah ya. Air ini akan menyatu mengalir dengan aliran darah. Akhirnya apa? Akhirnya jasad ini malu berbuat maksiat. Allah ajib ya. Dan itulah maka insya Allah penting adab-adab ya. Bismillah. Kemudian nanti di Ramadan itu sahur itu penting ya. Ada satu hadis, innallaha wa malaikatahu ya, apa itu hadis menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat ini selalu membacakan rahmat bagi orang-orang yang sahur ya. Allah dan malaikat selalu membacakan rahmat bagi orang yang melakukan sahur. Nah ini monggo, sahur ini kan disunahkan akhir ya betul, sahur itu disunahkan akhir. Hanya kadang-kadang kemalasan kita, kadang-kadang wis aku tak bangan akeh sengko rasa tangi. Nah, jangan Pak ya. Sahur ini Masya Allah ada fadilahnya luar biasa. Sekali lagi, pada saat kita makan sahur, apa Allah dan malaikat apa itu mendoakan rahmat buat orang yang melakukan sahur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau buka diawalkan ya, kalau sahur itu diakhirkan, kalau buka diawalkan. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa menjelang buka puasa ini adalah saat yang sangat ijabah untuk doa. Sudah Pak? Sudah masuk Pak? Sudah masuk? Isa sudah masuk? Enggak? Jam 7:05 kalau enggak lihat. Sudah masuk ya? Sudah masuk? Kalau? Jadi nun sewu ini penting Bapak ya, menjelang buka puasa ini adalah waktu yang sangat ijabah untuk doa. Antara kita dengan Allah itu ada hijab. Maka penting ulama-ulama kita doa yang dibaca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah ya, nas'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini salah satu doa yang sangat penting kita baca pada saat menjelang buka puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu suasana atau hauliyah ya. Kita persiapan suasana hauliyah. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah persiapan maliyah ya, maliyah.
Jadi nanti di bulan Ramadan itu banyak peluang-peluang untuk menyalurkan harta kita, yang mana Allah menjanjikan dengan pahala-pahala yang luar biasa. Maka sebelum Ramadan ini kalau bisa ya pengeluaran kita atur. Kita harapkan di Ramadan itu kita keuangan kita dalam siap, sehingga nanti kalau ada tawaran kebaikan kita ambil bagian. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita termasuk orang yang dipilih Allah menjumpai bulan Ramadan tahun ini. Dan penting ditumbuhkan satu cita-cita, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.